Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa bimbingan konseling Islam Yayan Surakarta. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah melalui virtual untuk berbincang-bincang tentang filsafat dakwah. Yang kali ini kita akan membahas tentang landasan dan objek kajian filsafat dakwah. Sebelumnya biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Landasan filsafat dakwah. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar bisa mengikuti secara otomatis. Landasan filsafat dakwah itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga ijma'nya para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Ada juga yang menambahi, diawali dari suratul Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Karena sebelum Al-Quran turun, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ada kitab-kitab lain sebelum Al-Quran, seperti Zabur kepada Nabi Dawud, Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa. Semuanya perlu kita imani lah. Kebetulan karena kita Islam, ya Islam dalam artian setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kitab suci Al-Quran ini menjadi kajian. Apa isi dari Al-Quran? Kalau kita baca, itu satu tauhid, mengesahkan Allah. Contohnya kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid. Hukum Islam, misalnya contohnya aqimus shalah wa atuz zakah itu. Bagaimana cara sholat? Utawa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Itu adalah ayat-ayat tentang hukum Islam. Akhlak, bagaimana kita berakhlak kepada sesama. Misalnya seperti ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu terkait dengan penciptaan, adanya manusia kemudian terbagi berbagai suku dan kelompok-kelompok. Yang utama adalah mereka yang bertakwa. Sejarah bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, Nabi Muhammad, ya. Itu dikasih Nabi Musa, Nabi Yusuf itu malah panjang. Itu kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya. Kisah juga yang kelima adalah tentang akhirat, hari akhir.
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wailul likulli humayatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah, itu dan seterusnya. Hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi Muhammad itu seluruh geraknya menjadi landasan hukum. Menjadi landasan hukum. Misalnya Rasulullah berkata, "Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu bihi asron." Siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, Allah akan melibatkan menjadi 10 kebaikan. Membalas dengan 10 kebaikan. Kemudian misalnya perbuatan. Bagaimana Rasulullah sholat, berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, bangkit lagi pada rakaat kedua, ketiga untuk sholat maghrib, 4 rakaat untuk sholat isya, 2 rakaat untuk sholat subuh, duhur dan asar 4 rakaat. Itu adalah perbuatan Rasulullah. Rasulullah makan, Rasulullah minum, sambil duduk mengawali dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kemudian diakhiri dengan baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, menggunakan tangan kanan. Atau diamnya Rasulullah, misalnya ada sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah melihat, tapi Rasulullah diam aja, itu berarti boleh. Artinya perbuatan itu boleh dilakukan. Nah, itu diamnya saja menjadi produk hukum. Nah, ini nanti juga akan menjadi landasan dari filsafat Islam. Ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan ulama atas suatu produk hukum. Jadi di dalam Al-Quran, dalam tanda petik misalnya tidak ada, itu nanti akan terurai di hadis. Nah, ketika hadis juga tidak ada, itu akan diulas, dikupas oleh para ulama yang sering disebut dengan istilah ijma, kesepakatan para ulama. Contoh misalnya, Rasulullah hanya memberikan mikot haji bagi orang yang ada di Indonesia kayak kita ini. Kalau berangkatnya transit di Madinah, maka Bir Ali menjadi mikot. Ketika langsung menuju Mekah, itu batasan secara syar'i adalah Yulamlam. Nah, hari ini ulama memberikan satu solusi ketika tidak melewati Yulamlam. Apa itu? King Abdul Aziz sebagai mikot haji atau umroh mereka yang berasal dari Indonesia. Lah, itu namanya ijma. Qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas adalah menyamakan suatu hukum yang belum ada hukumnya kepada hukum yang sudah jelas hukumnya. Misalnya bagaimana hukum tulang babi. Itu kan di Quran nggak ada, karena adanya ada lahmul khinzir, jadi dagingnya. Ya tentu pemahamannya adalah dagingnya saja haram, apalagi tulangnya. Itu namanya menyamakan suatu hukum yang belum ada hukumnya kepada hukum yang sudah jelas hukumnya. Objek filsafat dakwah. Jadi ada yang menjadi sasaran kajian dari filsafat dakwah, yakni da'i, mubalaghnya, orang yang mengajak itu namanya da'i. Mad'u, orang yang diajak atau audien jamaah. Maddah,
Materinya apa? Dari dakwah itu sendiri. Thariqah, metode yang digunakan apa? Nah, ini menjadi objek kajian filsafat dakwah. Dai ketika menjadi objek filsafat dakwah, teman-teman akan menanyakan di mana seorang dai ini belajar agama. Hari ini kan kita lihat misalnya orang yang sekolahnya mungkin tidak di agama ya, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah atau di pesantren, karena dia pinter orasi, pinter ngomong, nah itu membaca ya, kemudian menyampaikan. Ya boleh-boleh saja, cuman kalau dia ditanya itu mazhabnya apa, misalnya mazhabnya itu mohon maaf Habib Rizik yang tegas, yang melawan misalnya atas kemungkaran. Ada Habib Quraisy Shihab yang cenderung menggunakan pendidikan, santun, berdebat dengan penuh elegan misalnya seperti itu. Yang kedua, siapa orang tuanya? Orang tuanya itu nasabnya. Jadi misalnya kenapa kita menghormati Ahlul Bait? Ya karena mereka di dalam darahnya mengandung darah Rasulullah. Kayak Habib Rizik, Habib Syekh, Habib Quraisy Shihab. Di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Kita menghormati, senang dengan Ahlul Bait. Bahwa mungkin ada 1-2 aspek tidak cocok ya biasa dalam pemikiran, dalam harokah, gerakan dakwahnya itu biasa. Karena mereka yang bersambung dengan Rasulullah ini itu tentu mengajar. Lah mengajar itu merubah seseorang yang semula tidak ada nasab ilmu, kita akan bersambung dengan nasab ilmu. Ya mungkin kita tidak punya darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita bersanad dengan keilmuan. Kita punya guru yang kita sandingkan dengan mereka-mereka dari mulai Ahlul Bait, ya, sahabat, tabiin sampai ulama pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah siapa suami istrinya itu juga akan dilihat juga. Misalnya kita melihat istri-istri Rasulullah itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, dan itu tidak boleh dinikahi. Setelah dinikahi Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh orang lain karena kemuliaan beliau-beliau itu. Nah, istri atau suami itu juga jadi cermin. Makanya kalau orang masih melihat kanan kirinya ya, kalau ketika melihat istrinya kok brengsek, suaminya kok brengsek atau anaknya brengsek ya, kadang-kadang tidak begitu dinut. Makanya ada istilah undur makol wala tandur mangkol. Lihat mutiara kalam-kalamnya, jangan melihat orangnya, itu juga ada. Apa pekerjaannya? Kalau pekerjaannya tani, makanya kiai-kiai dulu itu tani. Dikatakan bahwa rezeki yang paling halal ya tani, menanam, kemudian panen, dimakan sendiri. Tidak ada kasak kusuk. Tapi juga ada yang paling halal di dunia di zaman akhir ya air yang turun dari langit, air hujan yang tidak mengenai gendeng, yang tidak mengenai sesuatu langsung ke mulut kita. Bagaimana akhlaknya kepada guru, orang tua, anak, tetangga, dan kolega itu biasanya dicari juga. Ya, dicari juga, diteliti. Makanya dulu waktu sekolah di ibtidaiyah bagaimana komentar guru kepada anak ini, misalnya seperti itu. Model dakwahnya tadi sudah saya sampaikan, keras. Apa-apa kalau lihat maksiat sikat, ya itu ada rujukannya. Nabi Nuh itu doanya, ya Allah hancurkan atau habisi mereka yang kafir. Nah itu kan keras. Atau modelnya yang soft,
lunak. Nabi Muhammad ketika dakwah terus kemudian belum diterima, ya Rasulullah menjawab, mereka adalah kaum yang belum tahu. Wahum qaumul la ya'lamun. Ya belum tahu, ya harus dididik, bukan malah dihancurkan. Karena bisa jadi dari tulang-tulangnya, tulang belakang sulbi orang-orang kafir itu menjadi mukmin, menjadi Islam. Banyak itu orang tuanya mungkin belum sholat atau tidak bisa mengaji, anak-anaknya sudah bisa mengaji karena ikut TPQ, TPA, seperti itu. Mat'u, mat'u tadi sudah saya sampaikan, orang yang diajak. Orang yang diajak ini atau jamaah itu bisa dipilahkan dari faktor usia, PAUD, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau ma'ta'ali, dewasa, lansia. Ya tentu materinya beda. Masa anak PAUD kalian beri materi apa sakitnya mati, ya marahi semangat hidupnya meluntur. Ya anak-anak semangat mencari ilmu, mencari rezeki yang halal. Ya nanti kalau lansia baru diberi materi dahsyatnya siksa kubur misalnya untuk nakut-nakuti misalnya. Ya, juga diimbangi dengan rahmatnya Allah di alam kubur. Kemudian pekerjaan petani, pedagang, PNS, ASN, pekerja kantoran, TNI, ya itu materinya beda. Ya. Pendekatannya pun juga beda. Orang-orang petani itu ya karena dia rezekinya mungkin 3-4 bulan sekali kan panen. Nah itu. Pedagang rezekinya mungkin setiap 1 jam, 2 jam ada orang yang beli. Artinya harian ada. Kemudian PNS misalnya pekerjaannya gajinya ya setiap tanggal 1. Di awal bulan sudah digaji, belum bekerja sudah digaji dulu. Nah, itu kan cara melihat hidup tentu beda. Tradisi, mereka punya tradisi apa? Mat'u ini, jamaah punya tradisi apa? Ada orang yang senang kajian karena menata pola pikir. Ada orang yang senang zikir, menata hati. Ya. Karena mungkin dia sudah lelah ketika berusaha, mungkin gagal, berusaha jatuh, akhirnya memilih zikir. Nah, itu. Kemudian ada makanan ingkung, ada tumpeng, dan lain sebagainya. Itu bagian dari tradisi. Yang keempat adalah jenis kelamin. Laki-laki sama perempuan ya beda. Coba Anda lihat ketika Agim, banyak jamaah perempuannya. Perempuan yang berzikir, muhasabah. Tapi kalau kita lihat Gus Bah itu rata-rata kan jamaahnya kan laki-laki semua. Kajian-kajian olah pikir. Materi. Tadi kalau saya sudah berbicara tentang mat'u, ya, mulai dari usia, pekerjaan, ya, kemudian tradisi dan jenis kelamin, ini materinya apa? Tauhid. Kemudian hukum Islam. Tauhid dia, mengapa Allah satu? Nah, itu diurai. Apa bukti Allah satu? Siapa Allah? Nah, itu tauhid. Apa bukti keberadaan Allah? Nah, kalau hukum Islam ya tadi seperti yang saya sampaikan di atas, bagaimana hukum seseorang yang puasa Ramadan tetapi dia mokel, dia membatalkan iftar, ya, makan kerupuk misalnya kayak itu, atau minum es teh tanpa udzur syar'i, tanpa adanya halangan secara syariat. Itu hukumnya apa? Cukup qadha besok setelah Ramadan, atau ada sanksi-sanksi seperti seseorang yang melakukan hubungan badan dengan istri atau suaminya di siang bulan Ramadan. Yang ketiga, akhlak. Bagaimana akhlak
seorang anak kepada orang tua, seorang orang tua kepada anaknya, kepada tetangga, kepada teman, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu ada akhlaknya. Bagaimana akhlak guru kepada murid, murid kepada guru, suami kepada istri, istri kepada suami, menantu kepada mertua, mertua kepada sejarah atau kisah. Misalnya Isra Mi'raj itu kan diceritakan bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj, kelahiran Rasulullah, Maulidur Rasul misalnya gitu. Bagaimana Rasulullah perang Khandaq, perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, itu jadi materi dan lain sebagainya. Ini ada ayat yang terkait dengan slide setelahnya, yakni bagaimana pendekatan atau metode thariqah untuk mengajak mad'u. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. Yaitu intinya kan ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, adakan dialog, perdebatan ya dengan cara-cara yang baik. Dari ayat tadi memunculkan aneka ragam thariqah atau metode. Yang pertama lecturing ya, ceramah. Kemudian yang kedua dialog, tadi saya katakan ya, wajadilhum billati hiya ahsan ya, melalui buku atau tabloid. Hari ini lewatnya itu mass media ya. Ini ada nonton film-film tentang khalifah, tentang wali songo, tentang pesantren. Tadi saya katakan selain buku dan tabloid ya, ada lewat YouTube, lewat IG, WA Group, Facebook, tweet ya, itu dilakukan. Rihlah Rasulullah itu Isra Mi'raj itu kan rihlah, perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mungkin dengan adanya rihlah nanti ada camping misalnya seperti itu, camping keagamaan. Uzlah, merenung sebentar di hutan, di gua. Rasulullah itu dulu uzlah, melihat masyarakatnya yang tidak seperti yang dipikirkan, misalnya menyembah politeisme, menyembah batu yang dipahat, yang itu tidak punya mandorot apa-apa. Pendidikan lewat seperti ini, perkuliahan ini juga bagian dari thariqah untuk mengajak. Meskipun dalam pendidikan ini ya nanti ada ceramah, ada dialog, ada buku, ada metode nonton film ya itu kan pendidikan. Penutup demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Dan nanti bila ada pertanyaan, silahkan chat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar bisa mengikuti lebih lanjut. Bismillah, semoga forum ini membawa kita lebih baik dari sebelumnya tentang pemahaman filsafat dakwah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.